Apa kata beliau? Hadisnya masyhur ya. Apa kemarin udah panjang lebar kita jelaskan bahwa apa itu adalah ternyata maknanya kehancuran atau kerusakan. Yang kita secara jujur di hadapan Allah, Rabb kami ini sangat-sangat berharap untuk tidak terkena kehancuran atau kerusakan ya. Jangan-jangan kita ternyata kita juga mengharap seluruh umat Islam terutama yang ada di Indonesia mudah-mudahan dijauhkan dari kehancuran ya. Banyak sekarang kalau kita bicara jujur di Indonesia banyak kehancuran iman, bukan kehancuran fisik ya material tapi mental ya. Nah ternyata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang merusak agama itu enggak dijauh ternyata ya, bukan di negeri orang-orang kafir, apalagi yang namanya komunis sama sekali tidak ada. Justru kalau kita bicara perusak agama di sini kayaknya ngumpul di kita ini kontrak ya. Ada yang beli tanah, ada yang ngontrak, ada yang nyewa. Apa itu din? Perusak agama. Nah kalau seandainya kita sekarang bicara agama rusak, ya otomatis apa ya, keberpelukan kita kepada agama kita ya hilang. Kita sudah lama ya dari guru-guru kita di ibtidaiyah dulu menjelaskan bahwa ad-dinul islami, lu takut lupa ini udah puluhan tahun ini. Habib belajar di madrasah umur 6 tahun. Sekarang udah 70, udah berapa tahun tuh Bang Ubin? Saya punya guru tuh udah almarhumin ya, termasuk abah saya itu ya, mudah-mudahan mereka rahimahumullah dirahmati Allah semua. Ad-dinul islami huwa dinul ladzi ja'a bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lanjutnya? Li sa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim ya. Itu Islam. Agama Islam itu apa sih? Ya Islam lah. Iya apaan? Ya Islam. Nah itu gak tuntas. Jawabnya aku dipakai ini. Ini ibtidaiyah, ini madrasahnya juga masih bilik dulu. Rage. Udah nggak apa-apa. Satu hadis kemuan sama Nabi Adin. Kalau perlu sampai Afrika nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Patokan ini ya, biar bisa kalian jelaskan ke orang lain. Sekaligus melancarkan bahasa Arab. Ad-dinul Islam, ad-dinul Islam huwa din alladzi jaa bihi. Biar nggak laku paranormal nih. Ini kan kebanyakan kita beragama tapi lebih ngedenger dukun daripada nabi. Ad-dinul Islamu huwa dinul ladzi ja'a bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bodrek itu adalah obat yang komposisinya gaya bahasa dokter. Indikasinya ya itu. Nah ini nih penting. Li sa'adatil basyar, ini hilang ini. Akibat kita terlalu apa?
mencampur adukan ya fi ma'asyihim wa ma'adihim. Ini kaidah amah, ini kaidah umum ya. Ada kaidah usuliyah, kaidah fiqhiyah, ini kaidah amah, kaidah umum. Ad-dinul Islamu ya saya ngaji saya ingatnya ini, tapi insya Allah nggak keluar dari konteks. Agama Islam itu adalah huwa dia Islam. Ad-din itu adalah satu agama yang bagaimana? Nah, ini indikasinya ya, terdiri dari hormon segala macam. Apa kalau di obat Allazi artinya yang ja'a telah datang bihi dengan Islam tuh ya. Ja'a telah datang bihi dengan Islam. Siapa yang mendatangkan Islam? Bukan ustadz, bukan kiai. Tadi habisnya ngeliat YouTube sama Umi, enak-enak ngaji. Kalau menurut saya udah langsung ke YouTube. Ini bukan ngaji, ini pendapat elu aja. Ya, kalau Islam menurut indallah hadis paling tidak indal jumhurul ulama gitu. Kalau menurut saya elu siapa langsung ditutup. Islam itu yang datang dengan Islam tadi, Sayyiduna Tuhan kita semua adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu agama yang datang dari Nabi, bukan dari kiai, bukan dari apalagi dukun ya, bukan dari profesor, bukan dari presiden, bukan dari penguasa, tapi datang dari Rasul. Itu harus dicamkan itu. Sekarang kan jarang, kata Allah, kata Rasul nggak, kata Jokowi ya susah, nggak boleh bukber. Alasannya apa? Takut duit negara. Lu di rumah aja nggak bukber, duit negara lu makan. Berarti nggak boleh buka kalau bisa mah. Banyak sekarang perusak iman ya. Ustaz Nomin kayak orang-orang datang ke dukun mau ngapain? Ini pil pres nih, pilang. Mbah, kira-kira saya jadi apa enggak nih? Kayaknya lu pasti jadi. Yang bisa nentuin siapa? Kata Allah, ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Susah kalau ngomong jujur. Kok teganya gitu ya kiai mengatakan, kiai ngeramal kan lucu. Allah udah bilang tidak ada satu jiwa, apakah itu manusia atau jin atau makhluk lain, yang tadri, yang mengetahui madza taksibu dan besok itu yang akan terjadi apa. Itu kata Allah. Dan sekarang datang dukun, jadi kayaknya. Lah kira-kira saya naksir orang bisa nggak kejaduan sama saya? Bisa, asal bawa barang dari abah. Katanya barangnya tikus mati ya. Gitu lembarnya dikejar-kejar benar, gila loh. Udah kacau. Jadi kalau kami berpikir ini keislaman di Indonesia bagaimana sih sebetulnya, Allah ya. Paling benci kalau ada ngelihat jin gitu. Anak Ustaz ada datang. Ustaz Nasr mana? Ngewirid pengen dapat wangsit. Ya, luar biasa ini ya. Buat kami tantangan ya, bagaimana caranya berantas. Oke lah, pelan-pelannya dari yang kecil-kecil aja dulu. Yang kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak ya ini. Siapa? Ini belakang Arbi siapa? Hah? Burhan. Abang Burhan, astagfirullah, ngilang jadi lupa.
Hendy ada bang? Andi satu lagi sama Hendy. Pamarayan Andre ada. Di sana di mana di sana di Tasikmalaya Galunggung meletus. Oke nih ya. Lu ada inget di kita itu yang ngerusak agama ya bukan di Amerika yang lagi hot banget. Anak Nurmansyah, gigi sakit nggak dadak lu, nggak ngaji juga itu gigi nggak sakit kok dibawa ngaji sakit. Gigi apa itu? Karena tukang gigi lu ganti. Agama Islam itu agama yang datang dengan agama tadi tidak dua tidak tiga, hanya satu, baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang Nabi bilang boleh ya boleh, yang Nabi bilang kagak boleh ya kagak boleh, yang Nabi bilang halal ya halal, yang Nabi bilang haram ya haram. Nih paling dahsyat nih Ustaz Ghazali, dengerin. Di kita itu banyak orang kalau ngebagi warisan ngambil kebijakan aja lah. Kebijakan bagaimana? Kalau di Quran kan perempuan dapat sebagian, laki 2 bagian. Kayaknya kurang bijaksana kan, goblok. Itu yang nurunin Quran siapa? Lu iman apa kagak sih? Ngambek kami. Ngambeknya mah ke sono karena Nurman yang ada ya. Waduh kan sasaran lu. Alangkah bijaksananya kalau kita bagi rata aja. Kata Allah bijaksananya itu harus kayak tadi, lizzakari mislu hadzil unsayain. Yang namanya laki dapat 2 bagian, yang perempuan sebagian. Itu Allah. Apakah ada yang lebih bijaksana dari Allah? Kan goblok. Itu rame di kalangan para santri itu. Termasuk mana Mursidi? Nggak ngaji tuh. Sampai ada orang berantem. Pak Kiai, ada apa? 6 orang, 4 orang. Jadi saya udah dengar fatwa Pak Kiai, tapi ini ada wasiat dari Bapak, tolong kalau Bapak mati, ntar nih warisan bagi rata aja. Tapi kan katanya kalau Bapak lu goblok, nggak mungkin ya. Dengerin. Ini kalian abi ajarin cerdas. Katanya Pak Kiai kan ngelawan orang tua kan katanya dosa. Oke. Dosa emang. Seandainya wasiat itu sesuai dengan Quran. Kalau bertentangan dengan Quran berarti orang tua lu nyeponsorin kebatilan, bakal babak belur ntar di akhirat dengan adanya ngelawan Quran. Sayang sama orang tua? Ya sayang. Abi, bagaimana kalau seandainya itu poin berikutnya, aku wasiat kalau aku mati kamu jangan pada sholat, mau ikut? Iya ya, dari tadi kalau iya ya lama amat. Di sini kudu ya benar-benar kudu apa logika ya Allah ya Rabb. Dia bilang saya nggak berani ngelawan perintah orang tua. Orang tua pas mau meninggal wasiatnya bagi rata aja. Itu bagi rata kira-kira sesuai nggak dengan kehendak Allah? Ya enggak Pak Kiai. Sekarang lu mau ikut bapak lu apa mau ikut Quran? Ya Quran lah. Seandainya lu maksain, kira-kira bapak lu kena sanksi nggak gara-gara ngerubah Quran? Mikir dia. Bagaimana kalau seandainya itu anak sebelum mati bikin gardu, tolong kalau bapak udah mati yang gaple jangan berhenti, mau diterusin. Kan kalau nggak ikut orang tua kualat. Saya gaple diterusin, goblok. Banyak tuh di sini. Pesan orang tua gua kalau ngadain pesta kudu ada dangdut. Kedoyanan gua. Nah, itu gobloknya di situ. Ingat kan? Iblis itu 80.000 tahun beriman, beribadah, beramal soleh.
gagal jadi ahli surga gara-gara satu doang ngelawannya, satu. Nah kalau sekarang di Indonesia banyak banget yang ngelawan, dan Islam Nusantara lah. Kalau kita pergi ke Afrika mungkin Nusantara jadi Islam Afrika. Ini kok kiai pada goblok gitu ya. Biarin goblok. Makanya Habib kembali ke pusat nih. Kalau kita bicara soal agama, allazi ja'a bihi sayyiduna Muhammad, kudu ngoten ya, Gus. Ini Gus Yasin. Kedangoten. Udah rom. Habib kok nggak mau pidato di tempat lain. Jadi di sini dulu. Ntar kalau diundang baru tempat lain. Dan itu sudah sering kali Habib ucapkannya. Nah, makanya jadi kalian nggak kaget loh, kok Nabi tiga-tiganya mengatakan perusak agama fakihun, nah jadi nggak terlalu kaget ya. Kalau tunjukin lagi hadis yang lain, tenang aja, doain aja Habib panjang umur. Oke. Jadi Islam itu adalah agama yang dibawa oleh only one, hanya satu-satunya orang yang bisa dipercaya tentang keislaman adalah Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Walaupun ada yang lain namanya Muhammad, tidak kalau bukan bin Abdullah. Banyak Muhammad di kampung Asem ada Muhammad. Oke ya, jadi apa yang Nabi bilang halal ya halalin, yang Nabi haram halalin. Nggak usah pakai apa sih kalau bahasa dokter profesor kita adakan simposium apa debat segala macam. Mau ngapain di zaman sahabat nggak ada itu yang namanya apa yang suka ya kayak Rocky Gerung tuh membicarakan satu kita bahas, kita buka, kita mau ngapain? Zaman Rasul itu ya salam, namanya aslama yuslimu islaman. Apa arti aslama? Berserah diri. Kalau kata Allah itu ya itu, kata Allah itu ya ini. Ini masih soal khamr masih dibicarakan. Yang bagaimana sih yang haram? Kata Allah innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amalis. Dibahas di Indonesia. Khamr itu yang mendekati haram yang begini. Kalau begini mah halal. Ma yuskir fahuwa khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabokkan itu khamr. Setiap khamr yang haram. Udah nggak usah pakai di simposium. Apa simposium? Apa namanya? Itu kalau ada seminar mengapain ya Allah. Pernah Ustaz Numin dengar di zaman Nabi ada seminar silahkan aja soal dunia lu seminarin ya, soal bangunan lu seminarin dah Jokowi, tapi soal agama nggak usah pakai seminar udah. Ngeselin jadi emosi mulu kalau udah inget gitu ya. Oke. Dan kita tidak sia-sia kalau kita berpegang teguh kepada allazi ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kaidahnya ammah umum. Untuk apa kita sama-sama berpeluk dengan agama yang satu ini? Li sa'adatina. Kalau kita ngomong tuh li sa'adatikum. Kok ini di sa'adatina, kenapa lagi ngomong kita? Li sa'adatina buat kebahagiaan kita, li sa'adatikum buat kebahagiaan kalian. Tapi karena itu sifatnya khusus, di sini umum li sa'adatil basyari, untuk terciptanya sa'adah. Apa sa'adah? Happiness, happy. Ada orang Islam bingung mulu, galau mulu. Lu Islam apa kagak sebenarnya? Kan kalau ngomong gitu kan doa habis sombong tuh, larinya ke iblis, padahal dia yang iblis. Aduh,
ampun lah, di Indonesia itu nggak boleh dikit-dikit mengkafirkan orang. Ya kalau bertentangan dengan Quran hadis ya kafir lah. Ada Sidogiri, ada Lirboyo. Di sini lain lagi antara Sidogiri dan Lirboyo. Ya kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, walaupun kata tetangganya Muslim, ya kafir lah. Tapi yang KTP-nya Islam, ya kafir lah. Ngeselin. Di sini banyak ya yang disebut apa cendekiawan Muslim. Ini kan Muslim, bininya pakai rok mini, rambutnya nggak pakai jilbab. Itu budaya Arab itulah. Ilaha illallah. Datang lagi disebut wali lagi, ya Allah. Ini ayat sudah nggak relevan zaman sekarang. Subhanallah. Ada itu kiai malah dibilang wali lagi. La ilaha illallah. Sampai sekarang sampai nggak pernah Allahumma ghfir lahu, ngeri. Apalagi nyelatin, nggak mau. Punya prinsip materialnya. Udah biarin apa jaga setan pojok aja. Lisa adatil basar, Kang. Ya, min ghairi wapakin, wala orang pinterin, wala dukunin, wala paranormalin. Orang kalau konsekuen melaksanakan keislaman, di sini ada jaminan untuk menjadi sa'id, ya, apa sa'id? Yang happy, yang hidupnya bahagia. Sebab Islam itu diturunkan untuk kebahagiaan dasar manusia yang memeluk Islam. Kapan itu terjadinya Abi? Bahagia fi ma'asyihim. Apa mas? Di waktu mereka live, ya, hidup, wa ma'adihim, dan setelah mereka berada di alamul barzah, alamul kubur, alamul mahsyar, alamul hisab, alamul mizan, sampai ke alam akhirat, insya Allah sampai ke alamul jannah, surga Allah. Apa kudu nangis kita dengan Islam kita? No. Jelas ya? Jadi lisa adatil bashar, untuk kebahagiaan seluruh manusia pemeluk daripada Islam, fi di ma'asyihim, di waktu hidup mereka, wa ma'adihim, dan di saat mereka kembali ke alam akhirat.